البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Kita lanjutkan dikit dari pelajaran Mukhtasar al-Fusul fi Siratul Rasul. Kita masih berada di akhir-akhir kitab ini. Insyaallah kita selesaikan juga nanti. Semoga selesai sebelum Ramadan. Nah, barakallahu fikum. Kata beliau di sini halaman 98 Kitabul Hajj, kitab seputar haji. Ini aslinya kekhususan yang diberikan Allah Ta'ala kepada Rasulnya, tapi bentuknya dibikin bab-bab fikih. Nah, dibikin seperti apa? Bab-bab fikih, kitabus siyam, kitabus shalah, kitabut taharah, kitabul hajj. Nah, kita lihat sini. Mas'alatun ubihat lahu Makkah yauman wahida. Diperbolehkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara khusus kota Mekkah satu hari saja. Paham ya? Pada khalaha bi ghairi ihramin. Diperbolehkan peperangan maksudnya di situ nanti ya. Maka Rasulullah masuk tanpa ihram. Wa qutila min ahliha yauma idzan nahwun min 20 dan dibunuhlah dari penduduk Mekah waktu itu di situ. Nah, barakallahu di hari tersebut kurang lebihnya 20 orang. Padahal yang namanya kota Mekah itu kan aslinya diharamkan pertumpahan darah situ. Tapi untuk Rasulullah diperbolehkan khusus. Paham ya? Kita lihat bawahnya biar tambah jelas. Wa bil jumlah kana dzalika min khasaisihi. Secara global itu termasuk kekhususan beliau. Paham ya? Kama dzakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi khutbatihi sabihata dzalikal yaum, sebagaimana Rasulullah sebutkan pada khutbahnya di pagi hari waktu itu atau hari tersebut, haitsu qala fa in tarakhasa ahadun bi qitali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fiha faqulu innallaha adzina li rasulih wa lam ya'dzan lakum. Kalau seandainya ada orang yang ngomong mengkritik itu maksudnya ya. Kenapa ada orang yang dia itu membolehkan peperangan situ? Nah, barakallahu fikum dengan perbuatan perangnya atau perangnya Rasulullah SAW masih membunuh Rasulullah di kota Makkah tersebut. Maka katakanlah sesungguhnya Allah Taala mengizinkan untuk Rasulnya, tapi tidak mengizinkan untuk kalian. Jadi kalau ada yang mengkritik atau mengatakan kenapa kok diperbolehkan untuk Rasulullah SAW melakukan perbuatan tersebut, katakan bahwasanya Allah Ta'ala telah mengizinkan untuk Rasulnya dan tidak mengizinkan untuk kalian. Wal hadits masyhur. Ini kitabnya apa? Kitabul Hajj. Ini termasuk kekhususan itu untuk Rasulullah SAW. Ada pun yang lainnya tidak. Berikutnya Kitabul At'imah, kitab seputar makanan. Nah, ini nanti kaitannya dengan khususan beliau juga ya. Qala ba'dul ashab, berkata sebagian ashab. Ashab itu biasanya kalau barakallahu fikum yang dikenal di sini ada Al-Hanabilah. Paham ya? Nah, simak kitabnya itu. Kana yahrumu alaihi aklul basal was-sum wal qurras. Waktu itu beliau diharamkan atasnya makan basal. Basal itu barakallahu fikum semacam bawang bombay, berambang itu yang besar itu. Yang biasanya baunya menyengat. Was-sum, bawang putih, wal qurras. Qurras ini daun berambang. Paham ya? Daun berambang juga kadang bau juga ya. Wa mustanadu dzalik, dan sandarannya hal tersebut ma akhrajahu an Jabir, hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari Muslim dari hadis Jabir, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utiya bi qadrin fihi khadrawat min buqulin. Suatu ketika bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangkan semacam periuk yang diberisikan sayur-sayuran. Sayur-sayuran, kemudian ada sayurnya di situ, fa wajadalah rihan, kemudian Rasulullah menjumpai bau di situ. Faqal li ba'di ashabih, kemudian Rasulullah mengatakan kepada sebagian sahabat, "Kulu, makanlah." Falamma ra'ahu kariha akalaha. Kemudian ketika Rasulullah melihat, Rasulullah pun benci, tidak suka untuk makannya. Paham ya? Karena nanti larangan ini lil karahah, makruh. Paham ya? Qala kul. Kemudian ada yang mengatakan, makanlah. Rasulullah mengatakan apa? Fa inni unaji man la tunaji. Sesungguhnya aku sedang bermunajat, berbicara khusus kepada sosok yang kalian yang kau tidak mengajak bicara padanya. Maksudnya apa? Maksudnya malaikat. Paham ya? Maksudnya malaikat kan ilahnya nanti kan sama ilahnya. Kenapa kau dilarang ke masjid misalkan makan basal, makan berambang, makan bawang putih, makan jengkol, makan petai, kenapa kau dilarang? Barakallahu fi, karena alasannya kan ilahnya adalah apa? Al-adza, mengganggu. Siapa yang diganggu?
Para ulama telah menjelaskan, na barakallahu fikum, dua di situ. Yang paling inti malaikat. Innal malaikata tata'adza kama yata'adza bihi banu Adam. Sesungguhnya para malaikat merasa terganggu dengan apa? Dengan perbuatan yang Banu Adam terganggu dengannya. Antum atau kita sekarang kalau mencium bau-bau seperti itu, bau petai, bau jengkol, bau-bau yang enggak sedap, terganggu kan? Malaikat juga terganggu. Paham ya? Makanya dianjurkan kalau dalam kondisi seperti itu dapat rukhsah boleh sholat di rumahnya. Paham ya? Tapi kalau menyengaja biar enggak sholat di masjid itu enggak diperbolehkan, menyengaja ya. Tapi kalau berobat enggak masalah. Was-sahih alladhi 'alil jaddah, pendapat yang sahih yang barakallahu fikum, yang pendapatnya tepat berada di atasnya, anna dzalika laisa haraman alaih, bahwasanya makan basal, bawang putih atau yang semisalnya tidak diharamkan atasnya, bal kana aklu dzalika makruhan fi haqqi, makruh. Akan tapi makanan tadi itu makruh, nah pada hak beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa dalil dzalik, dalilnya mengenai hal tersebut marwahu Muslimun, yang diriwayatkan Imam Muslim an Abi Ayyub annahu sana'a li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ta'aman fihi thum, bahwasanya suatu ketika beliau bikin makanan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di dalamnya ada bawang putih. Faraddahu, kemudian Rasulullah mengembalikannya, walam ya'kul minhu, dan tidak makan darinya. Faqala lahu, kemudian dikatakan Rasulullah, aharamun hu, apakah itu haram? Qala la walakinni akrahuhu. Enggak haram, cuman aku enggak suka. Makruh berarti kan? Aku enggak menyukainya, aku benci. Faqala inni akrah ma karihta. Paham ya? Kemudian langsung Abi Ayyub mengatakan, sesungguhnya aku juga tidak suka dengan apa yang kamu tidak suka. Maksudnya aku juga benci dengan sesuatu yang kamu benci. Qala Asy-Syaikh Abu Amr wa hadza yubtil wajhat tahrim. Ini yang membatalkan sisi pengharaman. Jadi kesimpulannya makruh hukumnya. Wallahu taala alam. Satu lagi, mas'alatun, permasalahan berikutnya. Warawal Bukhari an Nabi Juhaifa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala amma ana fala akul muttaqi'a. Ini sering orang kadang lupa ya, karena kalau makan bersandar itu enaknya luar biasa, santai gitu ya, slow ini ya. Ternyata ada larangannya, dikondisikan. Paham ya? Ima yaminan atau shimalan. Paham ya? Atau yang seperti raja itu gini. Kalau makan ini itu juga termasuk. Paham ya? Nah, dijelaskan para ulama mengenai apa? Larangan makan ittika. Betul sini. Adapun aku Rasulullah, aku enggak makan secara apa? Bersandar. Paham ya? Faqala ba'du ashabina inna dzalika kana haraman alaihi. Sebagian ashabina al-Hanabilah mengatakan bahasanya itu haram untuk Rasulullah SAW. Tapi nanti kita lihat yang sahih. Qala Nawawi was sahih, ini perhatikan sahih. Was sahih, pendapat yang sahih, annahu kana makruhan fi haqqihi la haraman. Bahwasanya itu makruh untuk hak beliau, bukan haram. Nah, kalau untuk kita bagaimana? Kita lihat yang terakhir ini. Qultu, aku katakan, fa'ala hadza la yabqa min babil khasa'is. Berarti kalau berdasarkan penjelasan ini enggak tersisa lagi sudah. Nah, bab seputar ini yang khusus. Kenapa? Fa innahu yukrah li ghairihi aidan al-aqlu muttaqi'an. Ini penting ini ya. Bahwasanya dimakruhkan juga untuk selainnya. Berarti untuk kita juga dimakruhkan juga untuk selainnya makan dalam kondisi apa? Bersandar. Jadi kalau upaya kalau makan tangannya jangan bersandar gini. Ya begini biasa. Paham ya? Biasanya kan enak ya posisi seperti itu, tapi dikondisikan. Mau bersandar seperti itu atau bersandar seperti raja kalau makan itu sambil tiduran itu misalnya, itu dihindari semuanya. Barakallahu fiik. Naam. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang kita baca. Yang berikutnya pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Walhamdulillahirabbil alamin.